Bentar-bentar. Kayaknya tidak bagus kalau gelap begini ya. Nah, terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tugas mata kuliah kewirausahaan untuk materi yang pertama yaitu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Dan yang kedua yaitu studi kelayakan usaha, dan materi yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat yaitu startup bisnis, dan yang kelima yaitu sistematika penulisan bisnis plan. Sebelum masuk materi pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Samsudin, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi, dengan nomor stambuk F52120047. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Definisi. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis yang dikatakan sebagai bibit sebuah bisnis yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Definisi menurut Bringer dan Irland 2010. Dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang bersedia mereka bayar. Brainstorming merupakan teknik yang paling sederhana, menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya, apa yang terpikirkan langsung diutarakan. SWOT. Salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek gagal di tengah jalan bisnis yang berhenti beroperasi dan kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya, merupakan bagian dari tidak diterapkannya studi kelayakan secara konsisten. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan, didanai, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi atau yang terjadi. Studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek. Sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Maksud layak atau tidak layak di sini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidak ide tersebut untuk dilaksanakan. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur
dapat menjadi bisnis yang sukses? Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri, dan pasar, organisasi, dan keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun berdasarkan studi kelayakan, tetapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif daripada studi kelayakan. Lanjut, yaitu pasar. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan baik produk, baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Kelompok pasar terdiri dari pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Usability testing adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta bantuan teman atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun secara lisan. Aspek manajemen dan perizinan. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Aspek mengenai kelayakan usaha seperti produksi, teknis, keuangan, manajemen, dan lain-lain, agar nantinya dalam berusaha berjalan lancar dan sesuai dengan target atau tujuan yang kita inginkan sehingga menjadi berusaha yang sukses. Materi selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah direncanakan. Perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan jenis usaha agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan perusahaan. Ada beberapa kriteria berkenan dengan kebutuhan tenaga kerja. Pertama, mengevaluasi prestasi kerja. Pembandingan output aktual dengan output standar yang ditentukan dari pengukuran kerja dalam suatu periode. Hasil yang diperoleh berupa adanya kesesuaian atas ketidaksesuaian antar output yang dapat menjadi dasar bagi pengembalian keputusan terhadap karyawan. 2. Merencanakan kebutuhan karyawan. Prediksi output tertentu di masa mendatang dan dengan membandingkan dengan ketersediaan waktu kerja. Hasil pengukuran kerja dapat digunakan untuk menentukan berapa karyawan yang akan dibutuhkan. Ketiga, menentukan kapasitas yang tersedia. Dengan jumlah karyawan yang ketersediaan, peralatan tertentu ditambah dengan ketersediaan waktu. Standar kerja yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi kapasitas yang tersedia. Yang keempat, menentukan harga produk. Standar kerja yang diperoleh melalui pengukuran kerja merupakan salah satu unsur dalam penetapan harga pokok dan harga jual. Keberhasilan penetapan harga produk akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Yang kelima, membandingkan metode kerja. Apabila sedang dilakukan evaluasi dan penilaian atas beberapa metode yang berbeda, standar kerja dapat memberikan dasar untuk melakukan perbandingan ekonomis atas metode-metode tersebut. Yang keenam, menentukan upah insentif. Karyawan akan memperoleh insentif dan upah yang lebih tinggi apabila dapat mencapai atau melampaui output tertentu. Kegunaan standar kerja dalam hal ini adalah penentuan tingkat upah berdasarkan standar
kerja sebesar 100%. 7. Mempermudah penjadwalan. Salah satu input data bagi semua sistem penjadwalan adalah estimasi waktu bagi kegiatan kerja. Estimasi waktu ini biasanya diturunkan dari pengukuran kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja. Beberapa hal yang berkenaan dengan kewajiban tenaga kerja adalah jam kerja yang ditentukan, jenis pekerjaan yang ditawarkan, aturan-aturan perusahaan, sedangkan hak tenaga kerja yang telah diatur oleh undang-undang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, kesehatan, hari raya, uang makan, transportasi cuti, lembur, insentif, bonus, PPh 21, tunjangan lain, BPJS, ketenaga kerjaan dan kesehatan, iuran pensiunan, THT atau pesangon. Fasilitas. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata. Kebetulan diberikan perusahaan untuk perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan, antar jemput pekerja atau lainnya, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan lain-lain. Jadi kesimpulan materi manajemen sumber daya, ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif, sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kita lanjut materi, yaitu startup bisnis. Di video sebelumnya saya juga menjelaskan startup bisnis. Definisi. Startup adalah instruktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Sejarah singkat bisnis startup. Kembali melihat ke belakang, ternyata penggunaan istilah startup pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, website, internet, dan lain-lain terjadi dikarenakan istilah startup sendiri mulai populer secara internasional pada masa bubble.com. Lalu, apalagi bubble.com itu? Karakteristik. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapatan kurang dari $100 per tahun, masih dalam tahap berkembang. Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, biasanya beroperasi melalui website. Perkembangan bisnis startup di Indonesia. Perkembangan bisnis startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dan mengembirakan. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak founder atau pemilik startup baru bermunculan. Menurut dailysocial.net, sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Potensi penggunaan internet di Indonesia semakin naik dari tahun ke tahun. Tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah startup. Ada beberapa jenis pendanaan yang bisa diperoleh sebuah perusahaan startup. 1. Bootstrapping. Mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki, baik melalui link atau kenalan yang dimiliki, sampai menemukan investor yang tertarik mengucurkan uang untuk model bisnis yang dimiliki. Yang kedua, seed funding. Cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. Seri AB funding. Biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Perusahaan startup menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari venture capital. Contoh startup di Indonesia yang berhasil. Yang pertama itu Gojek. Perusahaan jasa transportasi online ini pertama kali didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Gojek merupakan salah satu contoh bisnis startup dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan telah menjadi unicorn di Indonesia. Perusahaan startup ini bergerak di bidang transportasi
online telah berhasil mengubah gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia dengan menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Yang kedua, Bukalapak. Perusahaan perintisan ini pertama kali launching pada tanggal 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki yang juga sebagai founder dan CEO PT Bukalapak saat ini. Bukalapak adalah salah satu marketplace atau pasar daring terbesar dan terpopuler di Indonesia. Perusahaan startup di Indonesia yang menyediakan fasilitas penjualan dengan sistem customer to customer atau C2C, di mana semua orang dapat membuka toko online secara gratis. Kemudian pemilik toko online dapat melayani pembeli seluruh Indonesia baik dalam jumlah satuan maupun partai besar. Di Bukalapak, penggunaan perorangan ataupun perusahaan dapat membeli atau menjual berbagai produk baik bekas atau baru. Yang ketiga, Tokopedia. Secara resmi Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 dan diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2018 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Bersama dengan Bukalapak saat ini, Tokopedia telah berhasil menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Dengan menggunakan Tokopedia, maka semua orang baik individu atau brand besar dapat membuka dan mengolah toko online secara gratis. Tokopedia adalah startup teknologi pertama di Asia Tenggara, berhasil memperoleh pendanaan investasi sebesar $100 juta dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Link. Jadi kesimpulan dari startup bisnis itu adalah usaha kewirausahaan yang biasanya tumbuh dengan cepat dan berkembang pesat yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mengembangkan bisnis yang layak. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sistematika penulisan bisnis plan. Terdapat 3 tipe bisnis plan, yaitu summary business plan. Bisnis plan ini terdiri dari 10 sampai 15 halaman dan sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru dan mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut atau tidak. Full business plan. Business plan ini terdiri dari 25 sampai 35 halaman. Business plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Dokumen ini digunakan sebagai blueprint untuk menjalankan perusahaan. Operational business plan. Business plan ini terdiri dari 40 sampai 100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna sebagai alat yang digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru dan petunjuk kepada manajer operasional. Manfaat di luar perusahaan. Bagi investor, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha layak untuk mendapatkan investasi atau tidak. Stakeholder dari luar adalah individu atau organisasi dari luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut. Misalnya, pemerintah daerah, kepala desa, dan lain-lain. Bagi stakeholder dari luar, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk diizinkan atau tidak. Manfaat dalam perusahaan. Entrepreneur atau pengusaha. Bisnis plan dapat membantu seorang entrepreneur untuk satu, memutuskan apakah bisnis yang direncanakan dapat dimulai atau tidak. Dengan adanya bisnis plan, berarti seorang entrepreneur sudah memvisualisasikan rancangan bisnisnya. Dengan demikian akan mudah bagi seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah rencana bisnisnya layak untuk dimulai ataukah tidak. Yang kedua, mengelola ide bisnis sehingga dapat memulai menjalankan suatu ide bisnis dengan jalan yang tepat. Yang ketiga, menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapatkan pinjaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Hal ini sangat diperlukan jika bisnis yang dijalankan membutuhkan modal yang besar. Dari materi sistematika penulisan bisnis plan ini adalah suatu dokumen yang dinyatakan akan kemampuan sebuah bisnis menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik.
dan bertujuan untuk membantu Anda menghadapi persaingan dan membuat Anda fokus pada tujuan. Demikianlah pembahasan beberapa materi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, nama saya Muhammad Ridwan Sudin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.